Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersekutu di dalam ibadah keluarga Rabu 9 Juni 2021. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Edwin Ferdinandus. Ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Umat Tuhan, bulan ini kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya, umat yang dikasihi Tuhan. Mari berdiri untuk memuji Tuhan. Sama dengan udara
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan pada kesempatan malam hari ini. Engkau telah pertemukan kami kembali dalam ibadah keluarga secara recording. Berkati ibadah malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 148 ayat 7 sampai 14. Mari kita bermazmur. Pujilah Tuhan di bumi, hei ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hei api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hei gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hei binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hei raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hei teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, hati kami seperti tanah yang kering merindukan air. Hanya firman-Mu lah yang kami yakini mampu membuat kami hidup benar dalam melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karena itu terangilah hati dan pikiran kami ini oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mengerti, juga kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Markus 4 ayat 30 sampai 34, Markus 4 ayat 30 hingga 34. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri.
Firman Tuhan menyatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Malam hari ini kita bersyukur sebagai persekutuan tubuh Kristus, kita kembali menikmati suasana ibadah keluarga, walau di tengah-tengah kondisi pandemi yang saat ini kita alami. Tapi semua itu tak menyurutkan semangat kita orang-orang yang beriman kepada Kristus untuk tetap memperkaya diri dengan firman. Umat yang dikasihi Tuhan, semua keberhasilan yang dilakukan manusia, jikalau kita perhatikan sering kali dimulai dari hal-hal yang kecil. Sebagai contoh, saat kita masih kecil dan belum bisa membaca, terasa sulit bagi kita untuk kita belajar untuk membaca. Namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman kita membaca, dari waktu ke waktu kita belajar membaca, makin hari makin cakap kita untuk membaca. Dan ketika kita cakap untuk membaca, kita banyak memiliki pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan ini, semua itu kita manfaatkan bagi diri kita dan bagi sesama kita. Ketika hal kecil itu dijaga, dilatih, dirawat, dia akan menjadi besar dan akan memberi pengaruh bagi kita dan lingkungan di mana kita berada. Dalam bacaan kita malam hari ini, dimulai dengan Yesus yang sedang mengajar orang banyak di danau. Orang begitu banyak hadir di tempat itu sehingga Yesus yang tadi di tepi agak bergeser sedikit ke danau sehingga ia mengajar agak dari jauh. Di sana ia mengajar tentang perumpamaan. Salah satunya yang kita baca di perikop kita ayat 30 dan 30 hingga 34 tentang biji sesawi. Yesus menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan. Banyak orang yang bertanya, apa sih arti perumpamaan? Kok Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan perumpamaan? Tidak lain mempunyai maksud
supaya orang yang mendengar saat itu mengerti. Dengan bahasa-bahasa sederhana, Yesus mengajar mereka. Karena orang yang banyak itu rata-rata orang menengah ke bawah, petani, juga nelayan dan sebagainya. Perumpamaan yang disampaikan Yesus pun dalam bahasa yang ataupun kebiasaan ya, dalam hidup keseharian kita. Biji sesawi digunakan Yesus dalam menjelaskan maksud tentang kerajaan Allah. Karena bukan mudah untuk menjelaskan tentang maksud dan kerajaan Allah kepada orang banyak yang saat itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun Yesus mencari cara untuk pengajaran yang disampaikan ini bisa dimengerti, dipahami dengan mudah oleh orang banyak yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudara sekalian, tanaman biji sesawi ini dibilang sangat unik dan memiliki benih yang terlihat sangat kecil. Namun daripadanya ada potensi untuk bertumbuh menjadi besar. Kalau kemarin saat mempersiapkan diri dengan firman ini, saya lihat di Google bagaimana sih bentuknya biji sesawi itu. Kecil sekali di sini. Kecil, tapi kok bisa besar sehingga bisa membuat orang yang dalam kondisi tertentu atau panas bisa berteduh di bawah pohon itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biji sesawi dipakai Yesus sebagai perumpamaan tentang firman Allah yang ditaburkan kepada setiap orang, yang mampu memberikan perlindungan, perteduhan bagi setiap orang yang mendengarnya. Ketika firman Allah diberitakan, akan memberi dampak bagi banyak orang akan kehadiran kerajaan Allah. Karena itu Yesus terus menyampaikan. Yesus menjalankan misinya setiap orang supaya percaya dan yakin tentang kerajaan Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi hal kerajaan Allah bukanlah bicara soal tempat dan bentuk, namun bagaimana kehadiran Allah dirasakan di tengah-tengah manusia. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu mau hadir di tengah-tengah manusia untuk memberikan damai di kehidupan manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dalam kondisi kita tertentu, seringkali kita merasa kecil dalam jumlah. Padahal kalau kita lebih mau memaknai, justru dalam kecil dalam jumlah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang kita temui. Dan kita menunjukkan cara hidup yang baik dengan berbagai talenta dan anugerah yang Tuhan berikan. Kita melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, yang membangun semangat perdamaian bagi dunia ini. Karena Injil Kristus diberitakan sebagai kabar baik bagi setiap orang, bahwa Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Inilah yang mau dikabarkan ke dalam dunia yang belum mengetahuinya, bahkan dunia yang tak percaya, supaya
dunia juga merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita bisa berbagai cara. Terkadang kita berpikir kita orang yang banyak kekurangan. Kita bukan orang besar, kita orang kecil. Manalah mungkin orang kecil ketika berbicara orang lain percaya. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita adalah umat yang sudah dikaruniakan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk bersaksi melayani Dia. Kita bertugas menaburkan benih firman terhadap setiap orang yang kita temui di lingkungan kita. Mungkin kita tidak bercerita tentang Injil karena orang langsung menolak jikalau kita bicara tentang Injil di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi kita bisa menunjukkan cara hidup yang seperti Yesus. Cara hidup yang mengasihi sesama. Cara hidup yang membangun sikap hidup yang mendorong kebersamaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas kita hanyalah menyampaikan dan tetap bertumbuh di dalam firman. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pekabaran Injil, hendaklah kita juga terus menambah pengetahuan kita tentang Tuhan melalui pembacaan firman. Karena ketika kita mengabarkan Injil, menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, Roh Kuduslah yang akan menjelaskan kepada orang yang mendengarnya untuk menumbuhkan kesadaran, kepercayaan akan Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan penting yang saya mau sampaikan dalam ibadah ini, dalam bacaan firman Tuhan ini. Kita perlu menyadari tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yakni memberitakan kabar baik. Supaya dunia juga mendapat kesempatan memiliki keselamatan seperti yang kita dapatkan. Karena itu dimanapun kita berada, di pekerjaan, di persekutuan, di rumah tangga, di hubungan saudara persaudaraan, kita tetap menjaga cara hidup yang baik. Supaya nama Tuhan dikenal dalam sikap dan perilaku kita. Dalam hal ini, jumlah mungkin kita terlihat sedikit, seperti biji sesawi yang kecil. Namun mampu memberi pengaruh yang dunia yang besar ketika kita mau mengabarkan Injil. Ketika kita hidup menyampaikan hal yang baik kepada dunia ini, dunia akan melihat dan Roh Kudus berkarya untuk menyadarkan. Gunakan setiap anugerah dan talenta yang diberikan Tuhan untuk kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam rangka memberitakan kabar baik di dunia. Ketika kita memiliki talenta yang diberikan Tuhan, bisa menyanyi, kita menyanyi di persekutuan, kita memuji Tuhan. Ketika kita bisa melakukan apa saja, kita bangun persekutuan kita dengan semangat bahwa kita orang yang diselamatkan untuk mengabarkan Injil. Kita sebagai umat Tuhan gak boleh berdiam diri saja. Kita gak boleh berdiam diri sebagai jemaat Tuhan. Apa yang diperlukan gereja untuk kita lakukan, kita lakukan. Semua itu dalam rangka kita sedang menjalankan misi. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang menjalankan misi. Kita bekerja sedang menjalani misi.
kita berumah tangga, sedang menjalankan misi. Jadi hidup kita penuh dengan misi Tuhan. Karena untuk itulah kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita nggak boleh berdiam diri dalam persekutuan. Ayo kita bangun persekutuan kita. Dengan apa saja, nggak bisa nyanyi, bisa yang lain. Nggak punya waktu, tapi saya punya uang, kasih uang. Nggak punya uang, saya punya waktu, kasih waktunya. Pemikiran kita kasih, semua itu diberikan Tuhan bagi kita. Untuk kita berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, hidup kita terus harus ditabuhkan benih firman. Supaya seiring dengan menjalankan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengabarkan Injil atau mengajarkan mengabarkan kabar baik, kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Jangan kita melayani, rajin, tapi nggak baca firman. Jangan. Sehingga ketika firman terus mengisi kehidupan kita, Roh-Nya memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dahulu sebelum terpilih menjadi majelis jemaat, saya pun merasa ragu karena seringkali grogi saat melakukan tugas di ibadah hari Minggu. Saya juga dari latar belakang jarang melayani gitu, dan tak pernah melayani. Ketika dipilih Tuhan, saya juga dipakai Tuhan, saya pun terheran-heran. Kok bisa ya saya dipakai? Tuhan mau memakai kita semua. Hendaklah kesadaran kita tumbuh untuk tetap melaksanakan tugas panggilannya. Karena itu, jangan tinggalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman-lah yang akan menuntun kita menuju jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 391, bait 1, 4, dan 6, pujilah Tuhan, haleluya. Satukan yang pecah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh lagi memberkati hidup kami di ibadah malam ini. Kami memang kecil Bapa menurut jumlah. Karena itulah yang membuat kami sering tidak percaya diri. Kami kurang bersemangat melayani Tuhan ketika jumlah kami kecil. Karena itu ya Tuhan, melalui firman ini kami diberikan semangat lagi. Ditegur Tuhan untuk senantiasa maju walaupun kecil. Kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai ketika kami memenuhi panggilan dan tugas kami sebagai orang-orang percaya kepada Kristus yang menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang kami temui di pekerjaan, di rumah tangga, di persekutuan, di kehidupan masyarakat, di kehidupan saudara-saudara kami. Kami harus tampil sebagai pribadi-pribadi yang menjadikan hidup orang lain merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka lewat perilaku kami yang baik, sopan, dan menjaga selalu hubungan yang indah harmonis dengan sesama. Lewat itulah nama Tuhan dimuliakan, dipuji, dikenal, dimasyurkan, sehingga keselamatan yang dimiliki oleh kami tidak hanya milik kami sendiri, tapi orang lain juga memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang malam hari ini boleh memberkati kami lagi. Pada malam hari ini kami ingin bersyafaat kepada Tuhan, membawa pokok-pokok doa kami untuk dinaikkan kepada Allah. Kami berdoa Tuhan yang pertama untuk pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh GPIB di bulan Pelkes ini. Banyak yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sinode GPIB. Dan kami juga di lingkup jemaat. Karena itu karuniakanlah kami kesadaran untuk melakukan pelayanan kasih terhadap sesama kami. Tak memandang agama, suku, dan ras, tapi melakukannya bagi setiap orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap kegiatan yang dilakukan di persekutuan kami, semua itu membawa nama Tuhan besar. Malam ini juga kami membawa doa kepada Allah untuk pos-pos Pelkes GPIB yang berada di daerah-daerah pelosok. Bapa, Engkau memberkati setiap orang yang memberi diri untuk melayani orang-orang di pos Pelkes. Begitu banyak tantangan dan persoalan yang mereka hadapi Bapa. Berikanlah mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Senantiasa diberkati kehidupan mereka yang melayani Tuhan. Berkatilah Jumat juga yang ada di pos Pelkes supaya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga hari demi hari merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Pelita dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat PMJ Penatua Diakan, pengurus 6 Pelekat, komisi-komisi yang ada, karyawan-karyawati kantor gereja, dan seluruh jemaat yang memberi diri dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, tak pernah sia-sia orang yang melayani Engkau. Karena itu berkatilah pelayan-pelayan di GPIB Pelita, supaya senantiasa
memberikan semangat baru dalam pelayanan untuk kemajuan dan kemuliaan nama Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk warga jemaat sektor 1 hingga sektor 12 yang saat ini sedang menyaksikan kegiatan dan mengikuti ibadah ini. Walaupun yang mungkin saja tidak mengikuti ibadah ini, kami berdoa kepada Bapa, Engkau tolong jemaat kami dalam tantangan persoalan yang dihadapi. Kuatkan iman percaya mereka supaya tidak goyah karena tantangan, tapi terus meyakini bahwa Allah di dalam Kristus senantiasa memberikan kekuatan bagi umat yang selalu berserah kepadanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati. Yang bergumul dengan berbagai persoalan, Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyampaikan doa untuk pergumulan jemaat Pelita dalam mendapatkan izin membangun gedung gereja. Begitu lama dimenanti Bapa, jemaat, kiranya Engkau Tuhan memberkati segala upaya yang sedang dilakukan oleh tim pembangunan yang saat ini sedang melakukan kerjanya. Diberikan kesehatan dan kekuatan, diberikan hikmat, pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan tugas panggilannya ini. Bapa yang Maha Kasih dan baik, kami juga berdoa untuk para pelayan yang malam hari ini sudah mempersiapkan segala sesuatu kegiatan ini, pemain musik, pemandu lagu, MMS, dan semua yang terlibat, dan juga pelayan liturgos. Tuhan memberkati kami semua, supaya apa yang kami lakukan ini berkenan juga di hadapan Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dalam pergumulan pandemi yang sudah beberapa waktu ini berjalan. Tuhan, kami merindukan, kami dilepaskan dari virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Saat ini kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan memberkati semua proses yang dilakukan. Tuhan berkati juga masih ada orang-orang yang mengalami virus corona di rumah-rumah sakit dan di rumah diisolasi secara mandiri. Ya Tuhan, tolonglah mereka, berikan kekuatan iman, percaya kepada Tuhan, dan berikan kesembuhan dan penghiburan yang datang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat-Mu melimpah kepada bangsa dan negara kami ini. Bapa surgawi, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari yang jahat.
Umat Tuhan, tibalah saatnya marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang tentram, merawat yang padi. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 9 Juni 2021.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan laksanakanlah tugas, panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Mari memuji Tuhan dari Gita Bakti 115 bait 1 dan 2. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, ibadah telah selesai. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.